Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Sunarif dari Forum News Network bersama dengan Manusia Merdeka, Bung Said Didu. Apa kabar, Bang Said Didu? Alhamdulillah baik, Mas Herdu. Baik, baik, baik. Saya kira sebaik kabar yang beredar di media sosial nih. Banyak sekali meme ini yang disebar di media sosial yang menyebutkan bahwa sekarang ini BUMN di bawah Pak Erick Thohir itu membuat pencapaian yang luar biasa ketika mereka bekerja. Ini katanya sampai kuartal ketiga saja auditnya lagi udah mencatatkan laba sampai 61 triliun. Nah, saya ingin tahu berapa sih sebenarnya laba dari BUMN itu sepanjang tahun gitu. Dan saya jujur ini kalau buat orang yang nggak terlalu paham, gampang-gampangan saja misalnya gitu kan, selama ini aja pemerintah waktu itu minta suntikan PMN aja sampai 71 triliun lah, ini kok disebut angka 61 triliun luar biasa. Ini gimana yang benar nih Bang Said? Inilah menurut saya juga mendapat meme-meme kayak begitu, dan ini perlu kita luruskan bahwa sebenarnya fakta yang seperti itu adalah meme itu adalah menutupi informasi lain dan menonjolkan informasi yang mau ditonjolkan, kan begitu meme. Nah, saya ingin jelaskan laba BUMN itu saya katakan 61 triliun itu harusnya kalau harus normal saja, harusnya triwulan 3 itu labanya sudah 120 sampai 150 triliun harusnya. Loh, sekarang kan hanya 61 triliun, berarti hanya setengah dari normal. Nah, kenapa angka itu muncul? Begini sebenarnya. Laba BUMN itu tahun 2004 2005 itu hanya 27 triliun, kemudian naik 2014 itu sekitar 160 triliun. 160 triliun. Kemudian di tahun 2015 sampai 2019 itu berkisar selalu sangat fluktuatif, tapi rata-rata 180 triliun per tahun dan naik 20 triliun selama 5 tahun. Nah, 180 triliun. Nah, kemudian jadi kalau di rata-rata berarti kan kalau triwulan 3 berarti sudah 130 triliun dong harusnya. Saya ngambil yang tertinggi kan. Iya. Nah, kemudian tahun 2019 turun menjadi 124 triliun labanya. Tahun 2020 turun menjadi 28 triliun. Nah, 2020 yang menteri kan sudah Pak Erick. Oke. Nah, terus naik sekarang menjadi 61 triliun. Jadi dia menaikkan dari 28 triliun ke 61 triliun. Nah, bukan melihat dari 180 triliun ke 61 triliun, ya kan? Jadi dia nggak lihat yang hasil terbagus, tapi dia hasil tergedek, yang hasil kerjanya sendiri, gitu kan? Nah, ini cara mengelabui, dan saya kasihan Pak Erick. Pak Erick orang sangat profesional, dibikin meme seperti ini, dan Pak Erick diam, berarti Pak Erick itu seakan-akan menyetujui suatu pengelabuan data, pengelabuan informasi. Kenapa saya katakan pengelabuan informasi? Karena ditutupinya informasi-informasi yang benar, bahwa harusnya begini. Laba BUMN triwulan 1, triwulan 3 sampai dengan triwulan 3 2021 meningkat dari 220 yang anjlok dari 100 normalnya 180 triliun menjadi 28 triliun. Nah, itu harusnya demikian. Jadi bukan menutupi menutupi bahwa tidak pernah laba tinggi BUMN. Laba tinggi BUMN itu pernah 180 triliun normal, dan pada saat normal kembali kan. Nah, jadi pada saat Pak Erick jadi menteri itu sudah 2 kali turun dari 180 triliun menjadi 124 triliun menjadi 28 triliun. Pas naik menjadi 61 triliun kok seakan-akan melonjak terlalu tinggi gitu kan. Ya kan? Ya ini kan ya supaya publik agak paham. Nah, Okay. Saya coba masuk. Saya coba masuk, Mas Herdu. Dari mana laba itu sebenarnya berasal? Karena ini juga penting.
karena dikemukakan di meme itu bahwa ini ada hasil harmonisasi, hasil macam-macam gitu ya. Nah, saya ingin sampaikan laba 61 triliun itu sebagian besar hampir 50 triliun itu laba perbankan. Laba perbankan, bukan laba BUMN lain. Nah, laba perbankan ini lahir dari bank-bank membeli surat utang negara dengan bunga 6%. Bukan dari penyaluran kredit. Nah, saya kasih ini data laba Bank BRI sampai triwulan 3 2021 itu 19,26 triliun. Laba Bank Mandiri 19,23 triliun. Laba BNI 7,7 triliun. Laba BTN 1,52 triliun. Nah, yang ketiga adalah pertambangan. Pertambangan ini hampir 10 triliun. Yaitu PTBA, Antam, Inalum. Nah, berarti hanya pertambangan dan BR Bank yang ditambah PTPN yang menghasilkan laba 62 triliun, 61 triliun. Jadi sebenarnya ada hal yang ditutupi. Apa penyebabnya naik 3 kelompok itu, kelompok perbankan dan Telkom juga masuk. Kelompok perbankan karena tadi beli Sun. Yang kedua, pertambangan karena harga tambang naik hampir 3 kali lipat, 4 kali lipat. Kemudian CPO naik itu 3 kali lipat harganya. Jadi kalau mau fair, dikatakan penyebab tumbuhnya adalah kenaikan harga komoditas dan kebijakan perbankan. Jadi saya berharap saya senang sekali kalau BUMN naik labanya, tapi jangan menutupi sesuatu karena kita gampang mengetahuinya penyebabnya apa gitu. Jadi saya ingin katakan Bang Hersu bahwa meme tersebut menyesatkan dan bisa mempermalukan Pak Erick Thohir bahwa seakan-akan melakukan bluffing terhadap angka. Kenaikannya dibandingkan setelah turun drastis dari 180 triliun ke 28 triliun. Dari 180 ke 28 triliun, kemudian naik ke 61 triliun, seakan terjadi lonjakan sangat besar. Padahal baru setengah dari normal. Jadi 61 triliun itu setengah dari laba normal. Harusnya 120 triliun, itu normal. Itulah kira-kira. Dan masuk ke penyebabnya bukan karena hasil bukan karena hasil perbaikan, tapi karena hasil kebijakan perbankan, hasil harga komoditas naik. Nah, saya kemukakan tadi bahwa 60 triliun itu hanya dari bank, pertambangan, perkebunan, dan telekomunikasi. Itu Mas Heru. Ya, jadi ini kalau baca datanya adalah bahwa Erick 2021 yang menjadi Menteri BUMN itu luar biasa dibandingkan dengan Erick Thohir yang menjadi Menteri BUMN tahun 2020. Itu sebenarnya lepasnya yang narasi yang betul itu ya. Ya. Oke. Nah, tetapi kan Anda tadi menyinggung ini kita positif thinking ya, ini kerjaan buzzer aja. Pak Erick nggak tahu sebenarnya faktanya gitu. Jangan-jangan ya, masa iya sih Pak Erick nggak tahu hitung-hitungan semacam ini? Dan Anda tadi sebut itu kan mempermalukan. Ini kan berbahaya kalau cara kerja buzzer seperti ini, Bang Said Didu. Satu, dia menyesatkan publik. Kedua juga mempermalukan Pak Erick. Begitu orang seperti Anda yang paham hitung-hitungan, loh kenapa bisa jadi seperti ini gitu. Jadi kemungkinan besar kan begini Mas, saya ini adalah tiap hari di ini buzzer. Jadi sebenarnya itu memang selalu menganggap bahwa publik ini nggak paham, itu selalu. Dan selalu kan kita Mas Hersu, kita mau spesialiskan channel kita ini kan meluruskan yang dibengkokkan kan. Ini kan meluruskan yang dibengkokkan supaya tidak membodohi masyarakat. Nah, saya melihat kemarin pas selesai pidato, bukan membesarkan yang kecil, bukan membesar-besarkan yang kecil. Itu urusannya Maerot kalau yang itu. Ini meluruskan yang dibengkokkan, gitu kan. Nah, jadi memang kemarin tuh langsung muncul tagar di medsos. Nah, saya udah mulai ketawa. Ini ada sesuatu nih yang bergerak, dan saya sudah langsung memberikan pemahaman sedikit tentang ini, bahwa ini
hati-hati, ini angka misleading nih, angka misleading bagi yang tidak paham, angka misleading yang tidak paham. Nah, agak berhenti tuh, ternyata dirubah menjadi meme, sampai nah, dan tapi saya melihat gini, Pak Erick Thohir, saya berharap dengan sangat jangan terpengaruh oleh para buzzer untuk menghilangkan sikap profesionalismenya. Itu saja, karena saya lihat juga bisa saja yang menyiapkan pidato itu sengaja menutupi. Nah, karena ada yang tidak dibuka di pidato tersebut, ruginya berapa BUMN? Karena nah, laba BUMN 61 triliun itu bukan berarti sudah mengurangi kerugian, karena dalam laporan itu berbeda. Untung 100, rugi bisa 150. Itu karena berbeda angka itu. Nah, ini kan nggak dikemukakan, dan saya paham bahwa yang rugi juga besar sekali sekarang, kerugian BUMN. Tapi yang nggak dibuka adalah itu, yang tidak dibuka kerugian BUMN. Belum kita membuka data tentang utang BUMN berapa gitu kan. Nah, itu angka lain. Tapi saya berharap bahwa dengan kejadian ini, dengan kita luruskan bahwa berhentilah membuat isu-isu hiperbolik dalam berbagai hal. Tapi saya juga tidak bisa melarang, karena siapa tahu memang itu masyarakat banyak yang suka seperti itu gitu kan. Jadi kita nggak tahu juga gitu kan. Itu yang saya ingin, Mas Hersu. Jadi saya bisa simpulkan begini, Mas Hersu, bahwa angka yang dimukakan bahwa laba BUMN triwulan 3 2021 melonjak, kalau ditulis itu kan 1.000 sekian triliun, 9 kali lipat kan? Menjadi 61 triliun adalah angka yang diperoleh dari hasil penurunan laba BUMN 2019-2020 zaman Menteri Erick Thohir, yang laba BUMN sebenarnya normalnya sudah sekitar 180 sampai 200 triliun, anjlok menjadi 28 triliun 2020, kemudian naik sekarang menjadi 61 triliun triwulan 3. Itu sebenarnya angka 61 triliun itu adalah angka setengah dari laba normal triwulan 3. Dan harusnya laba normal triwulan 3 itu sudah 120 sampai 150 triliun. Ya. Dan laba tersebut diperoleh dari windfall, bukan dari hasil peningkatan nilai tambah yang nyata. Windfall itu saya katakan windfall dari kebijakan perbankan, kemudian pertambangan, perkebunan, dan telekomunikasi itu hampir 60 triliun. Jadi hanya BUMN itu yang mendapatkan untung 60 triliun, bukan BUMN yang perlu manufaktur dan lain-lain, bukan itu. Jadi, nah kalau itu dihilangkan, jadi saya katakan dari bank BUMN saja, 4 bank BUMN itu hampir 50 triliun labanya, karena laba diperoleh dari pembelian sud. Itu saya pikir, Mas Hersu. Ya, kalau dengan ini kita bisa proyeksi ya, dengan penghasilan 61% itu selama 3 kuartal sampai akhir tahun, kira-kira akan ada lonjakan nggak dari prediksinya Bang Saidi? Saya perkirakan itu biasanya kalau tidak ada financial engineering, tidak ada window dressing, itu maksimum 100 triliun. Maksimum perkiraan saya sih mungkin 90-an triliun di akhir tahun. Kalau 90-an di tahun berarti setengah dari laba yang normal. Ya. Itu maksimum tuh. Ya, baik, saya kira clear ya datanya, hitung-hitungannya jelas gitu. Jadi bahwa narasi yang dibangun oleh para buzzer ini jelas ini menyesatkan gitu ya. Dan kalau Pak Erick Thohir juga nggak tahu bahwa ada kerja buzzer semacam ini, beliau kasihan juga dong ya, karena beliau dipermalukan oleh para buzzer ini gitu. Oke, terima kasih Bang Saidi dulu. Ya, tapi saya kemarin yang melempar tagar BUMN makin untung, itu staf khusus Menteri BUMN. Oh, dia yang melempar tagar itu.
Ya. Oke. Berarti Jadi ya, jadi saya nggak tahu, kita nggak bisa tahu. Siapa tahu. eh, kebetulan. Ada kebetulan yang sama gitu ya. siapa tahu. Ya. Ya. Ya, oke, baik. Terima kasih, Bang Saididu. Assalamualaikum warahmatullahi Oke. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.